Mari kita buka dengan doa. Apa? Saya mau minum kok. Saya gejala batuk nih. Kecuali kalau ini bajigur. Ini nggak bajigur ya. Mari kita hening sejenak, mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu, karena pada sore hari ini Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Bantulah supaya kami mempunyai sikap rendah hati, dan sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh mau menjalani pertemuan sore hari ini, dan kami disertai dengan semangat mau menimba hal yang baik. Semoga pertemuan ini pada akhirnya juga membantu kami untuk mengalami dicerahkan di dalam menjalani hidup sehari-hari dengan berbagai macam hal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat sore semuanya. Termasuk juga anak-anak. Ya. Nanti ada tanda tangan. Ada ya? Nah, nanti tanda tangan dan ini. 9. Kita berada di masa Prapaskah. Prapaskah itu puncaknya nanti Paskah. Prapaskah itu bekerja keras, bersusah payah. Lalu Paskah itu buahnya. Yesus itu nanti di masa Paskah kita rayakan bangkitnya, kemenangannya. Tapi itu karena apa? Karena memang di masa Prapaskah yang kita renungkan adalah Yesus yang bekerja keras. Yesus yang berkisah sengsara. Jadi kalau berbicara mengenai jalan menuju sukses, ya ini. Sukses yang sejati itu tidak ada yang bisa diraih tanpa kerja keras. Jadi secara garis besar sebenarnya di masa Prapaskah ini kita diajak untuk bekerja keras. Bacaan kemarin itu ada yang masih ingat? Yang Injilnya. Ada yang ingat? Yesus oleh Roh Kudus dibawa ke padang gurun. Padang gurun itu tempat yang keras. Di sana yang ada binatang buas. Maka Yesus bukan berhadapan dengan rangginan dan kedempleng. Yesus berhadapan dengan ular. Ular itu binatang yang berbisa. Memang yang ditawarkan kepada Yesus itu seakan-akan bagus ya. Tapi jangan lupa ini ular. Ular itu binatang berbisa. Jadi dibalik yang bagus itu sebenarnya ada bisa. Dan Yesus harus berjuang keras. Sekarang kalau kita renungkan coba. Siapa sih yang tahan? Sedang lapar, haus, kena berpuasa, lalu diiming-imingi dengan makanan. Siapa yang tahan? Kalau tidak kuat niatnya, nggak betul-betul berjuangnya, kan pasti puasanya batal loh. Tapi Yesus itu ternyata karena dia berjuang keras, maka meskipun godaannya itu hebat, Yesus tidak terkecoh. Ini bahan refleksi bagi kita. Jadi sebenarnya niat yang kuat, usaha yang sungguh-sungguh nggak pernah sia-sia. Inilah yang bisa kita timba dari masa Prapaskah, termasuk juga dari kisah sengsara yang secara mingguan kita ikuti.
Biasanya di sini kalau ibadat jalan salib itu hari Jumat. Nah, nanti kalau ibadat jalan salib, sadari itu. Ketika kita ibadat jalan salib, kita sebenarnya sedang belajar. Belajar tentang proses atau bagaimana caranya untuk sukses. Ya harus jalan salib, ya harus kisah sengsara, ya harus berjuang keras, sungguh-sungguh. Nah, maka diharapkannya dengan kita memahami seperti itu, ibadat jalan salib itu bukan hanya menambah kesibukan. Ketika kita ibadat jalan salib, di sini saya lihat ada anak-anak, ibaratnya itu sedang belajar. Anak-anak besok libur enggak? Liburnya masih jauh ya. Sekarang tidak libur. Kalau tidak libur berarti memang harus belajar. Hanya dengan belajar, anak yang sebelumnya enggak bisa membaca menjadi bisa membaca. Hanya dengan belajar, anak yang sebelumnya enggak bisa menulis lalu bisa menulis. Jadi ada banyak hal penting yang ternyata kita bisa, tetapi itu karena belajar. Ketika kita ibadat jalan salib, sebenarnya kita sedang belajar. Kalau kita belajarnya bisa, maka akhirnya nanti juga kita akan seperti Yesus. Yesus menang, jaya. Kan Kristus jaya, Kristus mulia. Itu kan. Wartakan dengan HP. Nah, tapi jangan lupa kemenangan Yesus, suksesnya Yesus itu karena sebelumnya berjuang keras. Ini kalau saya renungkan bukan hal yang luar biasa kok. Hal yang biasa. Sukses karena berjuang keras, itu kan hal yang biasa toh. Ya kan Pak? Adik-adik, betul enggak? Nilai bagus yang didapat karena belajar keras, itu betul enggak? Yang kemarin ulang tahun? Betul enggak? Betul. Jadi sebenarnya ini hal yang biasa. Maka sekali lagi, hayatilah ketika kita ikut ibadat jalan salib, berarti kita seperti pelajar sedang belajar. Kalau kita belajarnya sungguh-sungguh, maka kita akan seperti Yesus. Yesus berjuang keras, dan itulah yang mengantar Yesus sampai pada kebangkitan. Soal ini dulu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Termasuk barangkali ada yang mau bertanya seputar jalan salib, kisah sengsara Tuhan Yesus. Jadi ketika kita ibadah jalan salib, jangan menempatkan diri sebagai penonton. Yang berarti kita menjadi orang yang tega karena nonton orang yang menderita. Kita harus menghindari betul ikut ibadat jalan salib dengan menempatkan diri sebagai penonton yang seakan-akan kita sedang menonton orang yang sedang menderita. Itu kan sadis itu. Jadi janganlah kita menempatkan seperti itu. Tapi kita harus menempatkan diri sebagai murid Yesus yang sedang belajar. Belajar pada gurunya. Kemarin saya tuh jalan-jalan, termasuk juga masuk kompleks sekolah. Ya SMP, ya PKBM, ya SD, ya TK. Di TK itu saya masuk kelas. Akan di gereja sendiri ya berdoa. Di dia. Come here, come here. Mana duduknya? Di mana duduknya? Sini Bu. Mangga. Silahkan. Silahkan.
Kemarin saya masuk TK. Saya ikut belajar seperti para murid. Ya joget-joget, ya jadi binatang-binatangan. Saya jadi binatang-binatangan. Lalu yang naik ke saya tuh ya gendut badannya, jadi ya ternyata ya berat. Gerakan-gerakan itu dilakukan dengan melihat apa yang ada di komputer. Jadi gurunya itu nyetel video, lalu murid-muridnya termasuk saya mengikuti. Yang menarik adalah ternyata anak-anak itu juga sudah pintar mengikuti. Jadi ini kan luar biasa. Ternyata yang namanya kemampuan mengikuti itu bahkan juga sudah dimiliki oleh seorang anak. Saya yakin kita semua yang sudah dewasa itu sebenarnya juga punya kemampuan mengikuti. Saya yakin itu. Betul nggak Pak? Kita semua itu pada dasarnya mempunyai kemampuan mengikuti, bisa. Cuma kan sekarang masalahnya adalah mau menggunakan itu atau tidak. Saya punya kemampuan nyopir. SIM saya untuk nyopir masih ada. Cuma sekarang saya nggak menggunakan kemampuan nyopir itu. Karena apa? Karena ada Mas Iwan. Nanti dia kehilangan kesibukan kalau tidak digunakan. Saya punya kemampuan nyopir. Sebelum-sebelumnya ketika di parkir tidak ada sopirnya, ya saya nyopir sendiri. Tapi karena di sini ada dan itu menjadi kegiatannya, ya saya nggak akan mengambil oper. Saya punya kemampuan menyopir, tapi saya tidak menggunakan itu. Jadi orang yang tidak nyopir itu bukan berarti nggak punya kemampuan. Punya. Kita semua mempunyai kemampuan mengikuti. Tapi kan masalahnya adalah menggunakan atau tidak. Barangkali ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan. Kalau saya renungkan, inilah kehebatan Tuhan. Hal yang begitu penting. Kemampuan mengikuti. Ternyata itu sudah bisa dimiliki ketika manusia masih kecil. Nah, kita ini sebenarnya dalam gereja kan juga mengikuti. Siapa yang kita ikuti? Ada yang tahu? Mengikuti Yesus. Benar enggak? Ini kan kata kitab suci. Yesus jalan-jalan, lalu kemudian ketemu Lewi. Lalu Yesus berkata apa? Berdirilah dan ikutlah aku. Lewi mengikuti. Kita ini sebenarnya orang-orang yang mengikuti Yesus. Kita bukan mengikuti diri sendiri, tetapi kita mengikuti Yesus. Dan saya percaya bahwa pada dasarnya kita punya kemampuan itu. Kalau Yesus berkata, ikutlah aku, sebenarnya kita punya kemampuan mengikuti Yesus. Punya kemampuan. Cuma kan masalahnya adalah mau menggunakan itu atau tidak. Sama dengan tadi saya bilang, saya punya kemampuan nyopir, punya. Tapi saya nggak menggunakan itu. Karena di paroki ini ada yang memang ditugasi, ada yang memang kegiatannya itu. Saya nggak mau mengambil oper. Saya percaya pada dasarnya kita semua itu punya kemampuan mengikuti Yesus. Punya kemampuan itu. Maka kalau Yesus berkata, ikutlah aku, itu enggak berlebihan. Mengapa Yesus berani berkata, ikutlah aku? Karena Yesus melihat, pada dasarnya orang yang diajak mengikuti Yesus punya kemampuan mengikuti. Ada lagu. Lagunya itu berbunyi gini. Saya mau ikut Yesus,
Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, cukup. Kenal lagunya? Ya, sekarang kenal sore ini ya. Kalau Yesus berkata kepada kita, ikutlah aku, itu sebenarnya bukan hal yang muluk. Karena Yesus melihat bahwa sebenarnya kita punya kemampuan mengikuti Yesus. Kita mempunyai kemampuan mengikuti Yesus sampai selama-lamanya. Kita mempunyai kemampuan mengikuti Yesus, meskipun untuk itu harus bekerja keras. Tadi kan dikatakan, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itu enggak berlebihan, enggak berlebihan. Meskipun susah, meskipun harus bekerja keras, tapi mengikuti Yesus sampai selama-lamanya itu bukan yang berlebihan. Kita harus yakin itu. Masalahnya itu sebenarnya bukan soal orang nggak mampu. Orang mampu. Mampu. Masalahnya lebih kepada soal sering nggak mau. Mampu tapi nggak mau. Ini bukan mau tapi nggak mampu. Saya kepengen atau saya mau bikin rangginan dan kedempling, maunya begitu. Tapi saya tuh terus terang nggak punya kemampuan membuat itu. Saya mampunya hanya membuat kopi. Tapi sore ini saya nggak membuat karena umat ini baik hati, ditawari mau nggak? Ya mau. Saya mau membuat kedempling, saya mau membuat rangginan. Mau, tapi saya nggak punya kemampuan. Saya nggak bisa itu, nggak mampu. Tapi kalau bicara mengikuti Yesus, meskipun susah, meskipun kadang menderita, meskipun harus memanggul salib, meskipun harus bekerja keras, tapi pada dasarnya punya kemampuan mengikuti Yesus. Bahkan sampai selama-lamanya. Jadi masalahnya kalau kita berbicara mengenai mengikuti Yesus, kita punya kemampuan. Masalahnya bukan pada kita nggak mampu, mungkin nggak mau. Ke gereja mampu, masalahnya bukan nggak mampu, masalahnya nggak mau. Berdoa bersama di keluarga, doa Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Bukan nggak mampu, mampu. Masalahnya bukan nggak mampu, tapi masalahnya nggak mau. Tahu tak? Jadi mengikuti Yesus itu sebenarnya kita mampu. Orang-orang Katolik pada umumnya mampu. Masalahnya nggak mau. Kalau bikin masakan, saya mau. Tapi nggak mampu. Kalau ngomong soal kedempling rangginan, lalu apa kemampuannya Ramakatno? Ya makan. Kalau saya kirim ke ini, saya makan siangnya di Pak Abun. Saya menikmati, enak makanannya enak, pinter.
Pak Abun nggak salah memilih istri, saya kira nggak salah, pinter masaknya. Saya nggak punya kemampuan untuk bikin masakan yang seenak itu. Saya hanya punya kemampuan menikmati. Saya dalam hati selalu bersyukur bahwa setelah ngirim ke Muni terus makan di tempatnya Pak Abun. Itu baru saya ungkapkan di sini. Itu melengkapi apa yang sudah dilalui sebelumnya. Jangan bosan ya Bu ya.